Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah, sehabis hujan ya. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi dalam Psikologi Keluarga. Masih Mbak Nuning belum bisa menemani. Kita doakan yang Mbak Nuning mudah-mudahan lekas sembuh, bisa bergabung kembali. Bisa mendengar suaranya lagi yang merdu itu. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Di sini juga ada Neza buka kamera dan juga Bang Ibrahim Talib. Alhamdulillah ikut menemani di sini, membuat kita menjadi tambah semangat. Ada dua kasus yang masuk, nanti kami akan bacakan detailnya seperti apa. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kita sudah baca Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah mudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai kasus yang kita hadapi sehari-hari. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Almas di Magelang, Radio Komunitas di Bondowoso, juga Radio Luciana No. 1 di Semarang, dan radio-radio lainnya ya. Juga Radio Rasil di Magelang, Rasil Mercy di Yogyakarta, di Piungan. Baik, kita buka kasus pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Husin dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Ustaz, apa yang membuat perkawinan kami tidak bahagia? Kami bersama sudah memasuki yang ke-21 perkawinan kami. Suasana saya dengan istri saya biasa saja. Kadang seperti suami istri, kadang seperti orang lain. Kami mempunyai kegiatan yang masing-masing dan pandangan yang selalu berbeda tentang apa saja. Sehingga kami tidak bisa duduk bersama lebih dari 5 menit. Ada saja yang membuat keributan. Dalam suasana apapun, pasti ada yang memicu untuk perdebatan. Dan akhirnya rasa kesal dan marah di antara kami timbul. Hal ini terjadi di hadapan anak-anak, di hadapan mertua, dan saudara-saudara. Saya ingin bahagia, istri juga ingin mengatakan ingin berbahagia. Jadi apa yang membuat kami tidak bahagia di antara kami? Mohon penjelasannya dari saya, pendengar Rasil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radhi. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Ustaz Abu Bakar Baraja yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Krisna, tamu kita Bapak Ibrahim Talib, Neza, dan semua kru yang berada di studio, para asatidzah yang berjuang bersama-sama kita, begitu pula semua yang berkontribusi dalam media dakwah ini, yang mengajak ke Islam yang satu, berpegang kepada tali Allah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh.
Kebahagiaan merupakan sebuah kata yang indah, yang dirindukan, didambakan oleh setiap insan. Tidak ada seorang pun juga dalam kehidupan ini melainkan mendambakan kebahagiaan. Sebahagian dari mereka ada yang menemukannya, sebahagian dari mereka ada yang kehilangan kebahagiaan. Lalu masing-masing bertanya-tanya, apa sebabnya? Si fulan berbahagia dan si fulan tidak berbahagia. Apakah semua ini merupakan takdir Allah di luar pilihan manusia? Jawabannya tidak. Yang benar, siapa-siapa yang berjalan di atas jalan menuju kebahagiaan, dia akan menemukan kebahagiaan. Tapi siapa-siapa yang berjalan di atas jalan menuju penderitaan, maka dia akan menjumpai penderitaan. Yang perlu diperbaiki di sini adalah sikap dan perilaku kita. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan dengan mengejar harta, kedudukan, kita beranggapan ini merupakan jalan menuju kebahagiaan. Ini merupakan sebuah pandangan hidup yang salah. Ada lagi yang beranggapan kebahagiaannya ada pada istri yang cantik, yang dicintai. Dia mengatakan kalau saya dapatkan wanita ini, saya akan hidup berbahagia dan tidak menginginkan yang lain. Ternyata begitu dia mendapatkan wanita tersebut, itu merupakan awal dari penderitaan. Ada lagi yang beranggapan bahwasannya karir, jabatan, pengaruh, kedudukan yang akan membuat dirinya mulia dan bahagia. Karena selama ini dirinya bersama keluarganya hidup diremehkan dan disepelekan. Maka dia mengejar karir dan kedudukan hingga dia mencapai apa yang diinginkan. Ternyata walaupun dia dapatkan semua ini, hatinya tidak bahagia. Ada lagi seorang pria mengatakan, saya ingin memilih seorang wanita yang cerdas, yang pandai, yang tidak merepotkan saya dalam mendidiknya. Dia berpendidikan tinggi, saya juga berpendidikan tinggi, saya akan pastikan kebahagiaan saya. Begitu dia menikah dengan wanita tersebut, ternyata yang ada perdebatan, perselisihan, dan pertentangan. Sama-sama pinter, sama-sama mengajukan argumentasi. Lalu kita bertanya, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan? Dalam suratul Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada selain Allah yang menurunkan as-sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Ini hanya khusus karunia Allah bagi orang yang beriman. Seseorang walaupun memiliki harta benda, kedudukan yang tinggi, bahkan menjadi pemimpin tertinggi di satu negara, apakah yang didapatkan akan membuat dirinya bahagia? Ternyata begitu dia duduk di tempat tertinggi, dia merasakan dirinya terasing. Semua orang iri menginginkan kejatuhannya agar bisa menggantikannya. Ternyata yang ditemukan dulu adalah teman-teman, sekarang justru merupakan apa? Merupakan saingan-saingan yang siap bersaing dengan diri. Bahkan yang menjadi ajudannya, yang menjadi apa? Pendamping-pendampingnya, walaupun di muka tersenyum memberikan dukungan, hatinya menginginkan apa yang dimiliki. Ini semua merupakan fakta yang kita jumpai. Semakin tinggi seorang mendaki, semakin dia merasakan hidupnya kesepian dan ketakutan. Dia tidak lagi menjumpai teman-teman yang tulus, yang lugu, yang setia seperti pada saat dia di bawah. Yang dia jumpai adalah apa? Berbagai macam intrik, keserakahan, kepura-puraan, dan kebohongan. Dan dia tahu bahwa semua ini adalah kebohongan. Tapi terpaksa dia harus melalui, inilah konsekuensi apa yang harus dihadapi. Kekayaan didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman, juga orang-orang yang beriman. Bukan monopoli orang-orang yang beriman, tapi sakinatun nafsi, ketenteraman, kedamaian jiwa,
hanya khusus anugerah dari Allah bagi orang-orang yang beriman sebagai buah dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya liyazdadu imanan ma imanihim. Agar dengan perasaan atau dengan merasakan rasa sakinah ini, keyakinan mereka, keimanan mereka dari hari demi hari bertambah. Walillahi junudus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi. Allah akan lindungi dia, jaga dia. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Siapa lagi yang mampu membahayakan seseorang dalam lindungan Allah? Apalagi yang kurang bagi seseorang di saat dia berada di bawah naungan Allah berserah diri kepadanya. Oleh karena itu Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dia mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika kaum muslimin bersama Nabi dikepung oleh pasukan sekutu, kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi, mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turun tangan memenangkan orang yang beriman, menghancurkan kekuatan-kekuatan kafir yang bersekutu. Begitu juga kepada penanya tadi. Kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, Anda harus betul-betul melakukan muhasabah. Muhasabah melakukan, muhasabah dengan melihat ke dalam diri kita. Siapa yang di hati kita paling utama? Kalau di hati kita yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala, kita mengutamakan Allah. Pasangan yang melakukan hal ini bersama-sama, Allah akan satukan hatinya. Tapi kalau pasangan suami istri memiliki sistem nilai yang berbeda, pasti akan terjadi pertentangan. Walaupun melalui kehidupan rumah tangga berpuluh-puluh tahun, tidak akan pernah selesai. Karena masing-masing bersikukuh dengan apa? Dengan pendapatnya, dengan sistem nilai yang menjadi pegangan dan acuan. Tapi kalau seandainya bapak dan ibu yang menginginkan kebahagiaan, berjalan di atas jalan menuju kebahagiaan, bapak akan temukan. Kebahagiaan bersumber dari sakinatun nafsi. Walaupun seorang tinggal dalam sebuah gubuk yang kecil, dengan pendapatan yang pas-pasan, kalau hatinya bersyukur pada Allah, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya juga bertakwa pada Allah, Allah akan satukan hati mereka. Oleh karena itu Allah berfirman dalam kitabnya, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu ini punya kekayaan, seluruh kekayaan yang di bumi kamu infakkan untuk menyatukan hati manusia, kamu tidak akan mampu menyatukan mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah kuasa untuk apa? Untuk menyatukan hati mereka dalam kedamaian. Kata ulfah itu rukun. Walaupun seorang diberikan bermacam-macam, dengan harta semata tidak akan mampu menundukkan hati orang. Tapi akhlak pekerti yang luhur akan membuat orang merasa damai hidup. Oleh karena itu, suami istri yang bisa menikmati kebahagiaan adalah suami istri yang disatukan dalam sistem nilai yang sama. Kemudian, si suami juga selalu berkata baik, berkata lemah lembut, menumbuhkan cinta, rasa sayang, dan hormat di hati pasangannya. Istri juga memperlakukan suaminya dengan penuh kemuliaan, dengan pekerti yang luhur, dengan akhlak yang baik. Kalau ini dilakukan tidak mungkin akan terjadi pertentangan. Tapi bantah-bantahan dari mana sumbernya? Perselisihan, pertentangan dari mana? Sampai 5 menit tidak dapat duduk bareng-bareng. Kenapa? Pasti ada apa? Ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Oleh karena itu, tingkatkan keimanan Anda. Utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari selain. Dirikan sholat dengan penuh penghayatan. Syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Saya yakin Anda pasti lebih baik dari kebanyakan orang di luar. Kalau Anda merasa menderita kurang, banyak orang lain yang lebih menderita dan kurang. Tapi kalau Anda syukuri nikmat Allah, Anda akan menemukan kekayaan dalam hati Anda. Walaupun sedikit yang Anda miliki. Kalau Anda betul-betul bersama-sama istri kembali kepada Allah, bertakwa padanya, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang Anda hadapi. Oleh karena itu, kalau bapak tidak bersepakat dalam sistem nilai bersama istri, masing-masing bersikukuh, lebih baik Anda keluar berdua dari kedua sistem nilai tersebut. Kembali kepada sistem nilai yang berasal dari Allah, satukan diri Anda. Hingga si wanita tidak merasa dijajah oleh suaminya, si suami tidak merasa direndahkan oleh istrinya, karena kedua-duanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan cara seperti ini, insya Allah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan ke dalam hati kalian. Tapi kalau tidak, walaupun Anda hidup berpuluh-puluh tahun, Anda tidak akan temukan sama sekali kebahagiaan yang Anda inginkan. Dan jangan pernah beranggapan kalau harta kita lebih banyak dari orang lain, kedudukan kita lebih baik, status kita, nasab dan kemuliaan kita akan lebih bahagia dari orang lain. Yang berbahagia hanya yang bersyukur, yang menghargai betul-betul nikmat Allah dan petunjuknya. Dia mengikutinya, menerima apa yang datang dari Allah dengan penuh ketulusan. Ini akan membuka pintu kebahagiaan yang seluas-luasnya. Allah berfirman, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan bukakan baginya pintu rezeki yang seluas-luasnya. Bagi seorang suami dalam Islam, istri adalah pelengkap yang melengkapi dan menyempurnakan separuh jiwanya. Bagi seorang istri, suami adalah belahan jiwanya yang menyempurnakan dirinya. Seharusnya kalau dua-duanya dipertemukan, saling menyempurnakan, saling betul-betul menjaga, dan kata-kata baik sebagai wasilah komunikasi di antara mereka, insya Allah segala yang tadinya buruk, segala yang tidak baik, perasaan-perasaan yang tidak nyaman akan hilang. Ini merupakan janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan kata-kata yang sadid. Apa arti sadid? Terjemahan menerjemahkannya dengan kata-kata yang benar. Ini tidak tepat karena kata sadid asalnya sadda yasuddu, sama dengan syadda yashuddu, yang melahirkan kata syadid. Kalau sadda yasuddu dalam bahasa Arab artinya menutup celah. Jadi hendaklah kalian dalam berbicara ini, pembicaraan yang merapatkan. Merapatkan apa? Merapatkan yang tadinya ada celah di antara kalian, kerenggangan di antara kalian, mendekatkan yang jauh, bukan sebaliknya menjauhkan yang dekat. Dan ini baru akan terjadi apabila kita menyampaikan kebenaran, walaupun itu kebenaran, dengan kata-kata yang baik dan indah. Kalau kata-kata yang batil, perbuatan yang tidak benar, kalau disampaikan dengan kata-kata yang baik, menarik, apalagi kalau kebenaran disampaikan dengan kata-kata yang baik. Jadi istri walaupun dia mengetahui kesalahan suaminya, dia ingin membenarkan, tapi kalau dengan cara yang tidak benar, pasti akan menimbulkan apa? Nufur, kejauhan di hati suami. Begitu juga suami, di saat ingin memperbaiki istrinya, tapi dengan cara-cara yang tidak baik, akan membuat istri tidak siap untuk menerima. Tapi kalau dua-duanya menggunakan kata-kata sadid, yang artinya merapatkan celah-celah di antara mereka, juga menyatukan, mendekatkan yang renggang, hingga kita berupaya betul-betul untuk menjembatani yang jauh. Bagaimana kita mengubah dengan kata-kata kita yang baik, lawan menjadi kawan, sebagaimana firman Allah, idfa billati hiya ahsan. Hadapi sikap orang lain dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hingga orang yang tadinya membenci kamu berubah menjadi orang yang paling akrab, dekat dengan kamu. Jadi sadid bukan sekedar baik, Ustaz ya. Jadi sadid itu bukan berarti benar asalnya, walaupun kebenaran bahagian dari apa? Tapi sadid ini di samping benar, benar, tapi kata-kata ini apa? Kata-kata yang mendekatkan yang jauh, merapatkan yang renggang, menutup celah di antara mereka. Dan ini baru apa? Baru akan terjadi apabila kebenaran disampaikan dengan kata-kata yang baik, yang lembut. Oleh karena itu seorang laki-laki yang mudah untuk mengucapkan kata-kata yang indah bagi istrinya akan selalu terbayang-bayang dan terkenang-kenang. Begitu juga istri yang selalu menjaga ucapannya, menggunakan kata-kata yang baik, memuliakan suaminya, rasa hormat cinta di hati suami terhadap istri akan terus tumbuh. Oleh karena itu walaupun banyak wanita menggoda di luar, hatinya tetap tertuju pada istrinya, terbayang-bayang, terkadang dia tersenyum dengan ucapan istrinya. Tapi kalau kenangan yang melekat di hati hal-hal yang tidak baik, bagaimana mungkin akan tumbuh cinta? Akan tumbuh rasa hormat. Kalau seorang laki-laki
di hatinya tidak terdapat rasa hormat terhadap pasangannya, atau wanita tidak memiliki rasa hormat pada suaminya, maka cinta tidak akan tumbuh, demikian pula rahmat. Dan hormat ini dari apa? Dari akhlak pekerti yang luhur, bukan dari uang yang diberikan. Kalau uang hanya melahirkan hasrat, tapi kalau akhlak akan menumbuhkan cinta, rahmat, dan hormat. Oleh karena itu perlakukanlah pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita dengan perlakuan yang baik, sebagaimana sabda Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Gauli manusia dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu setelah Allah mengatakan ini, qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Amal kalian yang tadinya rusak, tidak baik, Allah akan perbaiki. Tapi sebaliknya orang yang berkata tidak baik, amalnya yang baik bisa mengalami kerusakan. Kadang-kadang ada suami juga yang suka gengsi saat kalau baik duluan gitu, suka gengsi. Besar. Apa salahnya kalau dia baik ke istri, dia rangkul istrinya, dia minta maaf dari kesalahannya. Bahkan anak, kalau orang tua berbuat salah, minta maaf pada anaknya. Bukan merendahkan dirinya, supaya anak jangan beranggapan perbuatan orang tuanya benar. Kalau orang tua sudah salah membenarkan perbuatannya, besok jadi contoh. Oh, abah saya dulu begitu menghadapi saya. Dia hadapi lagi anaknya dengan hal yang sama. Dulu abah tahu nggak, kalau nakal pakai gesper. Akhirnya si bapak, si anak apa? Lakukan hal yang sama pada anaknya. Betul nggak? Ini kesalahan yang besar. Jangan pernah salah dibela. Walaupun dari diri kita. Maaf abah tadi salah dalam hal ini, abah dalam keadaan khilaf. Supaya dia tahu bahwa ini perbuatan nggak benar. Tapi kalau orang tua jaga image, gengsi, walaupun salah, dia nggak mau tunjukkan salah depan anaknya, besok si anak melakukan perbuatan orang tuanya. Jadi yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum. Yang dulu diampuni oleh Allah dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, berarti dia telah meraih keberuntungan yang besar. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita rubah perilaku kita. Akhlak kita. Jangan kita lebih banyak menuntut dari orang lain, tapi tuntut dari diri kita untuk memulai kebaikan. Seperti firman Allah, wa qaddimu li anfusikum. Jangan nunggu. Dahulukan kebaikan untuk diri kalian, karena kebaikan yang kalian berikan untuk orang lain berbalik pada kalian lebih besar lagi. Tapi kalau masing-masing nunggu sampai kapan? Betul enggak? Oleh karena itu laki-laki yang dicintai oleh istrinya, bahkan bisa hidup dengan beberapa wanita, saling menghargai, menghormati dengan akhlak yang baik. Bukan dengan apa? Bukan dengan tangannya, bukan dengan kekerasannya. Itu hanya menakut-nakuti orang, tunduk di depan tapi di belakang hati akan penuh kebencian. Tapi rasa perlakuan yang baik akan menumbuhkan cinta dan hormat. Maka Rasulullah mengatakan, taburkan rahmat di tengah-tengah umat manusia. Dan Nabi juga sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Tidak pernah memperlakukan istrinya dengan cara yang kasar. Tidak pernah memperlakukan anaknya dengan cara yang kasar. Begitu juga terhadap orang yang bekerja padanya, dia tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar terhadapnya. Wallahu a'lam. Ya Iwan, itu tadi tanggapan Ustaz Hussein terhadap suami istri yang merasa tidak bahagia. Sekarang bagaimana respon dari Ustaz Abu Bakar Baraja mengenai suami istri kok merasa nggak bahagia gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang terurai tadi adalah merupakan satu ikatan di mana setiap manusia, individu, ketika dia sudah mampu mengikat dirinya, maka dia mampu memberikan kepada yang lain. Ketika dia ikat dirinya kepada Allah, maka dia akan mampu memberikan pada yang lainnya. Tapi kalau dia selalu mengikat orang lain untuk dirinya, maka dia tidak akan pernah mampu memberikan pada orang lain. Jadi ikat dulu dirinya, dekat dulu, satukan dulu dirinya pada Allah, maka dia mampu melihat orang lain bahwa orang itu baik pada dirinya dan orang tersebut akan melihat kebaikan. Kita banyak menuntut ke orang lain, tapi kita tidak pernah menuntut diri kita. Kita banyak kepinginan, tapi kita tidak pernah melihat kepinginan diri kita. Kita kepingin orang tersebut harus seperti ini. Istri harus seperti ini. Anak harus seperti ini. Tapi dia tidak pernah melihat bagaimana dirinya. Kamu harus sholat. Oke, ketika dirinya sholat, dia tunjukkan kepada anaknya sholat untuk menunjukkan kepada anaknya, bukan kepada dirinya.
dia bilangkan kepada istrinya, kamu tuh sebagai istri harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi dia tidak pernah memberikan dirinya. Dia tidak pernah memberikan dirinya, saya sebagai suami, bagaimana melindunginya? Saya sebagai suami, bagaimana berkata kepada seorang istri? Ini yang tidak pernah terjadi. Akhirnya yang dia cari bukan yang ada di dalam dirinya, yang dicari di istrinya. Bahagia bukan pada istrinya. Bahagia bukan pada anak-anaknya. Meskipun dia akan anak-anak itu yang akan menjadi qurratan ayun buat diri kita. Dia tidak akan bisa dapatkan kalau dia tidak bisa melihat dirinya tidak pernah memperhatikan bahwa saya senang sama anak ini. Senang itu ada di dalam diri kita karena kita mampu mengungkapkan. Karena kita mampu mengungkapkan rasa senang tersebut, maka muncullah. Oleh karena itu, jangan mencari bahagia di luar diri kita. Cari bahagia ada di dalam diri kita. Mau kemana lagi? Orang ada di dalam diri kita, kita cari keluar-luar. Nggak dapat. Yang ada di dalam diri kita, kita nyarinya keluar. Bagaimana kita membahagiakan diri kita? Ketika kita merasakan apa yang dikatakan sang istri kepada kita, enak, senang, ya itulah bahagia kita. Ketika kata-kata yang tidak menyenangkan, itu bukan kita, itu bukan punya kita. Untuk apa kita mengambilnya? Kalau kita mampu menjadi seorang yang bahagia, berikan kepada istri, bukan mengambil. Kalau kita mampu memberikan kebahagiaan pada si istri, maka dengan otomatis istri juga akan memberikan kepada kita. Karena dia mendapatkan kebahagiaan. Tapi kan kenapa dia bukan ngasih saya dulu? Itu dia yang tadi dikatakan gengsi. Memulainya. Siapa yang memulai? Gengsi. Aduh, masa saya sebagai suami duluan? Emang siapa? Kan dia istri. Siapa itu istri? Kenapa harus ditanya orang istri kamu bukan siapa? Nah, orang yang gengsi itu selalu memperhatikan orang lain kenapa. Orang yang selalu berasa dirinya gengsi itu, dia tidak pernah melihat bahwa dirinya nggak bisa, nggak ngerti, nggak tahu. Tapi kenapa? Kenapa tuh orang nggak mau ngerti saya? Kenapa ke orang itu nggak mau duluan sama saya? Padahal dia apa? Ya nggak tahu. Oleh karena itu kembali kepada diri kita. Siapa yang mampu mengikat dirinya kepada Allah? Karena kemampuan dirinya, karena dia tahu, karena dia ngerti dirinya. Siapa yang bisa memahami dirinya, maka kedekatan dia kepada Allah akan lebih kuat. Tapi kalau dia tidak mampu memahami dirinya, dia tidak mampu mengenal dirinya, maka untuk mendekatkan kepada Allah itu sulit. Seberapa besar kemampuan dia, maka dia bisa menaik. Dia mengerti. Tapi kalau kita menuntut orang lain, tuh gara-gara kamu sehingga ibadahku kepada Allah jadi renggang. Kenapa harus orang lain? Tuh, ini kamu sih bikin kesel. Jadi usaha saya jadi berantakan. Gak ada hubungannya. Kamu dirimu, bukan istri. Jadi sumpah saya, iya. Karena ketika istri ngomel, karena istri bikin kesel, diterima, diambil sama dia, dibawa kemana saja. Mana bisa kita bahagia. Ketika istri ngomel, biarkan gak usah diambil. Ketika dia tidak berpendapat dengan kita, itu dia. Tetap diri kita, kalau kita yang terbaik. Sampaikan kata yang baik. Maka ketika dia bingung, dia tidak mampu, insya Allah dia akan merubah dirinya menjadi orang yang baik. Kembali. Bagaimana kita merasa kebahagiaan? Kembali kepada rasa. Afeksi. Sering terjadi seorang itu nggak mampu merasakannya. Coba kita bisa perhatikan. Apa rasanya ketika kita melihat pohonan? Apa rasanya kita melihat bunga? Itu rasa kita bagaimana? Apa yang kita lihat? Kita melihat. Kalau kita melihat bunga, yaitu pohonan. Apa rasanya?
indahnya, sejuknya di mata kita, warna hijau itu, adakah kita merasakan? Kalau kita sudah mampu merasakan itu, maka kita mampu merasakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi kalau kita melihat sesuatu saja, ya memang kayak gitu. Apa bagusnya itu pohonan? Apalagi nanya seperti itu. Itu bunga, iya bunga memang kayak gitu. Emang bunga mawar kayak gitu, habis mau pakai gimana? Dia bisa melihat, tidak melihat bagaimana lekuknya, bagaimana Allah menciptakannya, bagaimana warnanya antara satu gradasi yang terjadi. Coba kita perhatikan. Kalau itu yang kita mampu melihatnya, insya Allah rasa ini akan naik kepada Allah dan kita mampu menciptakan diri kita bahagia. Jadi bahagia itu pilihan diri sendiri. Betul. Jadi ketika kita memilih bahagia kepada diri kita, bukan tunggu dibahagiakan orang-orang lain, bukan. nggak akan pernah bisa. Seperti tadi dikatakan sama Ustaz Husin, punya harta, punya istri cantik, punya sebagaimanapun, dia ingin membahagiakan kita, nggak pernah bahagia. Karena kita nggak pernah kenal diri kita. Pilihannya ada di dalam diri kita. Tidak akan pernah ada pilihan lain. Bahagia itu ada di dalam. Bisa nggak kita melihat ketika seorang istri itu cantik, kita bisa nggak melihat keindahan cantik itu? Bukan istrinya, tapi bagaimana ciptaan itu. Kalau kita hanya melihat cantiknya, emang semua perempuan cantik, nggak ada yang mah. Ya, tapi kalau kita melihat bagaimana keindahan tersebut yang bisa menyejukkan hati kita, insya Allah itu yang bahagia. Kita baru ngelihat istri cantik satu begini, cantik banget. Ya dong. Muncul lagi yang lain, itu cantik juga. Yang lain lagi, yang mana yang cantik? Tapi kalau dia menciptakan dirinya, ini istriku, ini yang cantik, ada yang lebih cantik, ada yang lebih seperti itu, dia tidak akan pernah bisa melihat. Karena itu keindahan, kebahagiaan dalam dirinya. Itu pilihannya. Ustaz, bahagia itu relatif nggak sih? Atau bahagia yang paling hakiki itu apa, Ustaz? Kebahagiaan yang relatif ini bagi orang-orang yang salah jalan. Akhirnya mereka memandang kebahagiaan itu bersifat relatif. Sebetulnya kebahagiaan berawal dari sakinatun nafsi. Sakinatun nafsi. Oleh karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala pasangkan pria wanita? Tujuan utamanya litaskunu ilaiha. Baik itu laki-lakinya maupun wanitanya bisa merasakan kerukunan, ketentraman hingga bisa dengan apa? Bisa dengan betul-betul bijak menjalankan tugas mereka. Tapi hati yang gundah dan gelisah, yang resah, kira-kira bisa nggak mengambil keputusan dengan benar? Tidak mungkin sama sekali. Pepatah Arab mengatakan tabibun yudawi wa tabibu maridhu. Seorang dokter mengobati seorang sakit, tapi ternyata dokternya sakit. Akhirnya bukan mengobati, malah menularkan penyakitnya buat pasien. Jadi sebetulnya kebahagiaan tidak bersifat relatif. Jelas Allah sudah tunjukkan buat kita. Hati kita, hati siapapun juga bisa berbahagia dengan apa yang Allah berikan padanya, asal dia syukur. Tapi kalau dia nggak bersyukur, walaupun memiliki segala-galanya, dia tidak akan pernah sama sekali merasa puas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membuat Islam ini menjadi lapang bagi sebagian orang. Tapi sebagian orang menerima Islam dengan berat. Kenapa? Karena yang satu menerima kebenaran, mengikuti, mematuhinya. Begitu dia menyerahkan dirinya kepada Allah, langsung jiwanya diterangi. Yang tadinya gelap gulita, Allah berikan penerangan ke dalam jiwanya. Kita di tengah-tengah kaum muslimin, antara orang yang sholat sama yang tidak sholat beda enggak? Beda. Sholat mukanya, air matanya beda. Betul enggak? Yang sholat, yang berpegang kepada Allah, cenderung jiwanya lebih tenang dibandingkan orang-orang yang tidak berhubungan dengan Allah. Walaupun katakan dia berbicara dengan ramah, berbicara dengan baik, ya, kelihatan betul-betul jiwanya tenang, padahal hanya Allah tahu, hanya Allah yang tahu bagaimana kegelisahan hatinya. Ada seorang, kerjaannya selalu memberikan nasihat buat orang. Nasihat-nasihatnya bijak, baik, dan mulia. Menjadi penasihat keluarga. Allah kasih subhanallah. Satu hari
kita mendengarkan berita, dia membunuh anaknya sendiri. Anak kecil. Anak yang masih kecil usia berapa tahun, dia bunuh itu anak karena apa? Dia nggak sabar menghadapi kenakalan anaknya. Jadi apa yang disampaikan di muka umum, waliyahzubillah, tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Jadi penampilan di luar itu hanya penampilan apa? Seperti para artis yang sedang bermain drama dengan skenario yang dibuat, bukan betul-betul mengungkapkan apa yang di hatinya. Ini true story. Bahkan kejadian ini di wilayah Saudi Arabia. Seorang ulama yang dikenal sebagai penasihat keluarga, ya, selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, ternyata dia melakukan kejahatan pada anaknya. Sang istri waktu ditanya, dia mengatakan memang perilaku dia seperti itu. Yang disampaikan di luar berbeda dengan apa yang di dalam. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, banyak orang tidak menemukan kebahagiaan yang sejati karena dia tidak jujur bersama dirinya. Tidak jujur bersama dirinya. Kalau dia selalu membohongi dirinya, bagaimana dia akan berbahagia? Tapi kalau dia jujur bersama dirinya mencari kebenaran, ini siapa? Sebagaimana dia perlakukan orang lain, dia perlakukan dirinya. Dan dia akan lebih menuntut dari dirinya, mewajibkan atas dirinya berbagai macam sikap-sikap baik dan mulia sebelum itu dari orang lain. Tapi kalau dia mendambakan orang lain bersikap baik, istrinya bersikap mulia, sedangkan dia tidak melakukan hal yang sama, itu namanya dalam Quran, tilka idzan qismatun dhiza. Ini namanya apa? Pembahagian yang gak adil dong. Betul enggak? Kamu minta dari orang lain apa yang kamu tidak lakukan. Ini bahagian dari perbuatan yang dimurkai Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga kita nih para ustadz, para ulama, jangan sampai yang dibicarakan ya, tidak sesuai dengan perbuatannya. Waliyahzubillah. Ini amat mengerikan. Di samping tanggung jawab kita di akhirat, ya, kita juga sebetulnya setiap kali kita berbicara indah tidak sesuai dengan hati kita, kita menyiksa diri kita. Tapi kalau kita berbicara ya, keluar dari hati kita, apa yang kita resapi dari keimanan, kecintaan kepada Allah, ya, sebagaimana yang kita serap itu yang kita keluarkan, pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Tapi kalau yang keluar dari diri kita bukan apa yang kita serap dari nilai-nilai iman dan ketakwaan, maka itu perbuatan bohong. Bohong ini yang banyak mendatangkan penderitaan manusia. Jadi bukan kebahagiaannya relatif, bukan kebenaran relatif, tapi manusianya ini yang salah jalan, yang akhirnya melihat kebenaran bersifat relatif. Cara menumbuhkan rasa syukur itu gimana sih? Kalau orang banyak-banyak bertafakur, ya, kita kebanyakan saat ini kan kalau makan apa aja, kita main telan aja. Coba kalau orang merenungkan, satu mangkok sayur asam itu sampai ke piringnya, itu pekerjaan yang panjang. Betul enggak? Dan terlibat di sini bukan hanya satu orang. Yang menanam labuhnya, yang menanam asamnya, yang menanam kacang pandangnya, yang menanam ini, disatukan dalam satu mangkok. Kira-kira kita dengan usaha kita mampu nggak untuk menghasilkan ini? Tidak. Para petani yang menanam hanya menanam, tapi yang menumbuhkan? Allah. Kenapa harganya murah? Karena terdapat dengan mudah di mana-mana tempat. Tapi kalau sulit untuk didapatkan, pasti harganya akan meningkat. Oleh karena itu orang di Belanda kalau ingin makan sayur asam seperti ini, harganya lebih mahal dari junk food. Kenapa? Karena sulit untuk apa? Didapatkan. Makanan-makanan junk food bahkan yang kita pandang mahal di sini, di sana harganya murah. Tapi orang ingin makan gado-gado, ingin makan sayur asam, makan sayur lodeh, itu makanan mewah di sana. Jadi hargai nikmat Allah yang berserakan di hadapan kita, tapi kita nggak menghargai. Akhirnya kita makan hanya sekedar untuk apa? Kepuasan sesaat, tapi nggak mensyukuri nikmat Allah. Betul nggak? Ya. Satu Bakar, teman. Masya Allah. Jadi kembali kepada rasa. Syukur itu karena kita mampu merasakan. Kita mampu merasakan. Apa yang bisa kita rasakan? Kita hanya menggunakan logika. Oh, ini saya bisa beli. Itu logika kita. Saya punya uang, saya bisa beli. Selesai. Namun, apa yang dia dapatkan? Apa yang bisa dia nikmati? Karena kalau logika saja, nggak akan bisa kita bisa mendapatkan. Habis makan, selesai. Kita pergi ke restoran yang begitu mahal. Logikanya, wow, enak ini. Karena harganya mahal. Ya, makan. Tapi dia nggak pernah bisa merasakannya. Setelah dia ngitung, wow, duitnya gede.
rasanya gimana? Padahal sayur asam di rumah lebih enak. Lebih enak. Begitu ngelihat dia tuh, bingung. Kenapa enggak begini aja? Kenapa enggak begini? Jadi yang dimakan itu bukan dinikmatin, dirasakan, tapi dipikirkan. Ini sayang nih. Jadi kalau kita enggak habisin nih, sayang. Ini makan kita harus benar-benar. Karena makanan itu kita logikakan. Tapi kalau kita nikmatin, kita rasakan, ya Allah. Sedikit pun kalau kita mampu merasakan, kita akan. Oleh karena itu, rasa. Orang-orang yang mampu merasakan itu kedekatannya bukan main. Ketika kita misalnya bertemu dengan seseorang yang sudah lama, kita lihat, kita bilang, muncul kata-kata pikiran kita, aduh nanti dia ngomong apa nih? Dia bilang apa nih? Nah itu logika kita. Bukan, insya Allah diberikan ketenangan, insya Allah diberikan kebahagiaan saya, insya Allah dia akan memberikan. Itu yang bisa merasakan kita lepas. Kalau kita berpikir, aduh dia ngapain lagi nih? Mau ngapain lagi? Aduh ketemu dia, nanti dia ngomongnya bikin pusing nih. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan kita bersama dengan orang lain? Kepada istri, baru pulang. Ya, kita sudah menggunakan logika. Nanti dia bagaimana? Nanti dia pakaian apa itu? Pakaiannya berantakan lagi. Nanti dia ngomong apa? Nanti nanya lagi. Nanti mau ngapain lagi? Itu yang sudah terjadi dalam pikiran kita. Maka kita nggak pernah punya rasa kepada itu yang penting. Jadi bagaimana melatih rasa kita? Itu yang penting. Bagaimana melatih rasa kita? Mendengar. Rasakan pendengaran kita. Ketika kita mendengarkan sayup-sayup, udara, angin, suara seseorang, lembutkan pendengaran kita. Bukan, suaranya nggak enak. Bukan itu, tapi lembutkan suara kita. Kita, bukan suaranya. Ada suaranya nggak enak tersebut, tapi kalau kita mampu melembutkan suara kita, maka kita akan bisa menerima. Suara itu menjadi indah. Tapi kalau kita bilang, yang bagus pun kalau kita nggak suka, pasti kita bilang apa? Nggak enak nih suaranya. Karena kita nggak suka dengan suara itu. Atau nggak suka. Tapi kalau kita bisa melembutkan. Jadi kalau kita mendengar itu adalah bagaimana kita mampu melembutkan, menerima kata-kata yang baik, menerima suara-suara yang baik. Ketika suaranya kencang, kita nggak perlu gini, kencang banget. Enggak. Apa yang dia keluarkan, apa yang dia sampaikan, itu yang kita ambil. Suaranya biarkan saja berlalu dengan anginnya, tapi kita mendengarnya. Kalau kita mampu mendengar tanpa komentar, karena seringnya kita mendengarkan sesuatu pakai komentar. Jadi yang masuk ke dalam kita itu menjadikan konflik dalam pikiran kita. Maka kita merasakan ada sesuatu yang nggak nyaman. Karena kita tidak pernah melembutkan dengaran kita. Terkadang juga seseorang punya penyakit, suka fokus sama hal-hal yang jelek, yang kurang. Nggak bisa melihat kelebihan orang lain, semuanya yang kurang diawasi. Begitu pulang ke rumah, yang dilihat semua kekurangannya. Yang jelek, yang kurang. Kalau orang seperti ini nggak mungkin bisa bahagia. Iwan Anawan, dari bahagia dan tidak bahagia kita masuk ke kasus kedua, datang dari Deva. Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Abu Bakar. Saya mau menceritakan, saya Deva, orang tua saya mempunyai anak 10, anak 6 sudah nikah dan 1 janda, punya anak 1 dan tinggal di rumah orang tua saya. Sedangkan yang 4 belum berkeluarga, termasuk saya. Belum punya penghasilan, kakak-kakaknya saya sudah usia, sudah tua. Lebih dulu ibu saya yang wafat sudah pulang dari haji awal Desember 2011. Dan baru di rumah cuma 8 bulan, beliau wafat usia 82 tahun. Masih ada orang tua bapak saya. Bapak saya seorang pensiun guru dan mendapat rumah yang dengan cara dicicil. Alhamdulillah sudah lunas dan sudah dibikin sertifikat sama bapak saya. Tapi sebelum bapak saya wafat, bapak saya berpesan sama saya dan kakak saya masih tinggal di rumah orang tua untuk tidak menjual rumah ini. Karena kalau dijual bagaimana dengan nasib anak-anak yang masih berkeluarga dan belum berpenghasilan, tinggal di mana? Sedangkan rumah sekarang
mahal-mahal, tapi kakak-kakak sudah berkeluarga yang sudah mapan dan sudah punya fasilitas, ingin supaya rumah orang tua dijual. Saya sampai bingung dan heran. Kenapa Ustadz kakak-kakak saya lebih keras untuk menjual rumah orang tua, padahal kakak-kakak saya sudah punya rumah, sudah ada fasilitas mobil dan masing-masing sudah punya dan hidup enak. Sedangkan yang di rumah orang tua hidupnya hanya berkecukupan saja dan tidak memikirkan keadaannya kalau rumah dijual nanti bagaimana. Kakak saya hanya memikirkan uang warisan dan orang tua karena mumpung masih hidup mau menikmati hartanya orang tua. Saya sampai tidak habis pikir, Ustaz. Saya selalu sedih sampai saat ini. Sedangkan almarhum Bapak sudah memberi amanat untuk tidak menjual rumah ini. Oh ya, saya sendiri yang belum bekerja, saya ingin sekali bekerja dan mempunyai penghasilan buat kebutuhan sehari-hari. Yang saya ingin bertanya adalah, almarhum Bapak saya sudah memberi amanat untuk supaya jangan dijual rumah ini. Sedangkan kakak-kakak sudah nikah, bersikeras untuk menjual. Apa dosa Bapak? Apa dosa Pak Ustadz kalau amanat almarhum Bapak dilanggar? Tapi beliau kasih amanatnya tidak pakai tulisan, hanya lisan saja. Jadi saya bingung Ustadz, dan saya pendengar acara psikologi keluarga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Apabila seorang meninggal dunia, dia memiliki harta. Dia memiliki hak untuk memberikan wasiat. Di samping dilunasi hutangnya, juga memiliki hak untuk memberikan wasiat dengan syarat wasiat yang dikeluarkan tidak membahayakan ahli waris. Tidak juga menghalangi hak-hak ahli waris. Karena harta sepeninggal orang tua menjadi hak ahli waris. Oleh karena itu kalau seorang tua katakan berwasiat, ya, separuh harta ini saya wasiatkan untuk pembangunan masjid. Separuhnya baru dibagi untuk ahli waris. Ternyata ahli waris hanya mendapatkan sedikit-sedikit padahal mereka butuh untuk bekal hidup mereka. Maka wasiat si bapak bisa dibatalkan. Atau dikurangi. Karena maksimal wasiat yang diizinkan itu hanya sepertiga. Sepertiga pun juga mempertimbangkan hak-hak ahli waris. Kalau seorang punya katakan 300 juta. Ahli warisnya ada 5. Tapi dia mengatakan yang 100 juta saya mau wakafkan buat pembangun masjid, buat bekal saya di akhirat. Tinggal 200 juta. Dibagi 5 berapa? 40. Yang diterima masing-masing 40, sedangkan yang dibuang keluar lebih besar. Oleh karena itu Nabi berkata pada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum alatan yatakafafuna nas. Kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin mengemis untuk kebutuhan hidup mereka. Jadi seorang bapak kalau memberikan wasiat, jangan jual rumah ini, wasiat tersebut ya tidak dapat dijalankan secara mutlak. Kecuali kalau bapaknya punya harta banyak. Dia punya harta banyak ya. Kemudian satu ingin diwariskan, atau ingin diwasiatkan, yang lainnya dibagi sebagai hak ahli waris. Nah berkaitan dengan bapak almarhum yang memberikan wasiat, jangan jual rumah. Jangan jual rumah ini. Nah dengan sendirinya membutuhkan persetujuan dari ahli waris. Kalau ahli waris semua ridho dengan pilihan bapak, karena masing-masing merasa mereka sudah mampu, nggak butuh rumah ini, berarti wasiat bisa dijalankan. Tapi kalau wasiatnya merugikan ahli waris, maka yang menerima wasiat berhak untuk berubah. Seperti firman Allah dalam suratul Baqarah, "Faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih." Kalau seorang pemberi wasiat, seorang khawatir, takut wasiat yang diberikan oleh pemberi wasiat dari orang tua sebagai contoh, ternyata apa? Ada janaf, ada ketidakadilan. Fa'aslaha bainahum, dia perbaiki wasiat tersebut, maka orang tersebut tidak melakukan dosa. Tapi kalau dijalankan wasiat yang salah, maka dia bertanggung jawab. Oleh karena itu berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua itu sebuah rumah, ini merupakan hak ahli waris. Lalu pertanyaannya kalau dijual,
kemudian warisan dibagi. Yang sudah punya rumah, yang sudah berkeluarga, mereka tidak ada persoalan. Lalu yang tidak punya rumah ini bagaimana? Anak-anak yang tidak punya rumah. Uang yang mereka miliki tidak cukup untuk apa? Untuk Beli membeli rumah. sebuah rumah. Rumah mahal-mahal. Nah, kalau seandainya kakak-kakaknya ingin dijual, silahkan dijual. Tapi dengan sendirinya, saudara-saudarinya yang tidak mampu menjadi tanggung jawab mereka. Menjadi tanggung jawab apa? Saudaranya. Karena mereka orang yang paling dekat dengan sendirinya, saudari perempuannya sebagai contoh masih belum punya rumah, maka si kakak harus menyediakan tempat buat dia. Jadi pilihannya kalau dia mau jual itu rumah, masa dia mau buang saudara perempuannya? Atau dia mau buang saudara yang tidak punya kemampuan atau janda yang ditinggalkan suaminya? Kemana mereka harus pergi? Kalau dengan warisan yang ditinggalkan untuk mereka, mereka bisa membeli rumah, tinggal bersama-sama, tidak ada persoalan. Tapi kalau seandainya uang yang mereka terima tidak mencukupi, maka di sini sang kakak yang mampu Rela tambahkan. Untuk apa? Untuk pembelian rumah. Atau kamu tidak perlu beli rumah, tinggal di rumah saya, bersama saya. Tapi kita temukan, jarang istri-istri yang siap untuk menerima iparnya. Kalau kita di tengah-tengah tradisi jamaah, orang-orang Arab, itu punya kebiasaan, ipar tinggal sama kita nggak dijual. Istri perempuan bisa menerima. Ya. Karena laki-laki yang memberikan nafkah yang bertanggung jawab. Jadi kalau laki-laki mengundang istrinya atau ibunya, ya, kerabatnya tinggal sama-sama nggak menjadi persoalan. Tapi kalau mengikuti gaya hidup orang-orang Eropa setelah menikah, seorang perempuan, dia tidak punya hak untuk mengambil apa orang tua tinggal bersama-sama, apalagi iparnya. Saat dia tinggal, maka dicas, kamu hutang. Selama masa kamu tinggal di tempat saya, belajar, selesai belajar, kamu kerja, kamu harus bayar kewajiban kamu. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala ingatkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Ulul arham yang terikat dengan hubungan rahim itu dengan sendirinya lebih utama, lebih berhak untuk menerima warisan, juga lebih apa? Lebih wajib untuk menjaga kerabat-kerabat dekatnya. Jadi bukan hanya dalam menerima warisan, tapi dalam beban tanggung jawab mereka juga lebih utama. Jadi kalau seandainya yang telah berumah, yang telah berumah tangga, mereka ingin warisan dijual, itu hak mereka. Lalu setelah itu bagaimana saudara, saudari atau janda ini yang ditinggalkan suaminya, ya, punya anak, ya. Saya nggak tahu Deva ini perempuan atau laki-laki. Nggak dibilangnya. Kalau dia juga seorang wanita, belum bekerja, belum punya rumah, dengan sendirinya saudara-saudaranya harus mempertimbangkan bagaimana, ya, memberikan tempat yang layak buat mereka. Kalau bukan di rumahnya, paling nggak dengan sisa warisan mereka tambahkan untuk membeli rumah yang layak, agar yang janda ini sama yang belum berumah tangga bisa tinggal dengan cara terhormat, karena mereka akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum orang tua tidak dibolehkan sebetulnya untuk menjadikan warisannya sebagai wasiat yang diwasiatkan. Ini bisa menimbulkan persoalan. Sebagai contoh, ada beberapa orang yang kita kenal. Orang tua dengan niat baik mewakafkan semua peninggalan dia untuk anak cucunya. Untuk anak cucunya. Dia katakan punya anak 7. Pada saat 7 anak tinggal di rumah seluas katakan 1000 meter tanahnya, 2 meter, masih menampung. Begitu punya anak, begitu punya cucu, mulai itu tanah dipotong-potong, ya. Akhirnya sepetak-sepetak 3x4. Kalau punya nanti buyut gimana? Akhirnya karena semua diikat dalam satu tempat, semangat perjuangan di hati mereka nggak ada. Akhirnya semua numpang di rumah warisan. Nah ini betul-betul merepotkan. Oleh karena itu orang tua, ya, tidak dibenarkan untuk mewakafkan atau mewasiatkan semua hartanya, ya, untuk anak cucunya. Begitu dia meninggal dunia, hak dia berakhir. Dia boleh mewasiatkan tidak lebih dari 1/3, itu pun dengan syarat tidak merugikan ahli waris. Oleh karena itu sebaiknya dari mulai generasi pertama itu tanah atau rumah dijual. Kemudian dibagi-bagi. Nanti orang tua yang akan membagi untuk anaknya. Tapi kalau dikumpulkan di situ anak, cucu, buyut, kiamat yang akan terjadi. Akhirnya masing-masing apa? Metak-metak tergantung kekuatannya. Ada yang dapat lebih besar, ada yang dapat lebih kecil kan? Besok-besok akhirnya apa? 3x4, 2 keluarga. Mau bilang apa coba?
Jadi tidak boleh sama sekali orang tua mewakafkan peninggalannya untuk ahli warisnya. Mewasiatkan jangan dijual, tapi ditempati oleh ahli waris. Demikian pula anak. Jadi boleh dilanggar itu wasiat itu. Itu memang harus dilanggar untuk menghindari akibat yang lebih buruk. Oleh karena itu seharusnya ahli waris yang ada dikumpulkan, disepakati di antara mereka, wakaf ini tidak sah, dijual, dibagi di antara ahli waris, supaya apa? Dengan cara seperti ini akan muncul koloni-koloni baru berkembang dengan semangat juang, ketergantungan pada Allah, bukan bergantung pada rumah peninggalan. Tawon saja kalau sudah mulai berkembang lebahnya, mereka bangun koloni yang baru. Bangun koloni baru. Kalau tidak akan terjadi keributan di antara keluarga dan fitnah. Akhirnya tadinya yang rukun, benci-bencian, yang tadinya akur, waktu orang tua masih ada, begitu orang tua meninggal dunia, belum lagi sampai ke cucu, ntar sepupu sama sepupu ribut. Betul nggak? Tadi hantu bilang, tuh orang tua kamu ngambil harta sepunya orang tua. Akhirnya pembicaraan yang tidak sehat berkembang di tengah-tengah mereka. Dan ini terbukti kita saksikan depan mata terjadi. Jadi hendaknya orang tua begitu meninggal dunia, jangan sekali-kali ya, dia mengatur urusan harta yang menyalahi ketentuan Allah Ta'ala. Karena Allah sudah tentukan bahagian masing-masing. Innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqaha fala wasiyata li warith. Allah sudah berikan setiap orang yang berhak haknya, jangan ada wasiat ahli waris. Supaya jangan mengacu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia punya harta masih hidup, dia mau infakkan, dia mau wasiatkan, silahkan. Jangan waktu hidup dikangkangin, begitu meninggal dunia dia mau wakafin. Apalagi kalau dia gak suka sama anak-anaknya, bagaimana akal-akalan supaya ini anak gak kebahagiaan apa? Karena dia merasa sakit hati sama anaknya, karena mungkin karena perasaan gak nyaman, dia mau buat ini anak tidak mendapatkan warisan, paling kalau dapat cuma sedikit. Wal'iyadzubillah. Jadi mudah-mudahan orang-orang tua menyadari untuk menghindari pada saat akhir hidupnya untuk mewasiatkan ya, harta peninggalannya ya, atau mewakafkannya. Tapi biarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki. Begitu juga jangan orang tua mengatakan, warisan ini saya wasiat wanti-wanti, yang laki sama yang perempuan haknya sama. Berarti bertentangan dengan apa? Islam. Dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar dibagi sesuai dengan hukum Allah. Allah yang lebih tahu mana yang baik buat mereka. Laki-laki di saat menerima warisan 2 kali bahagian, dia menjadi apa? Orang yang bertanggung jawab, memberikan nafkah buat istrinya, buat keluarganya, menyediakan rumah. Bukan buat istri keluarganya saja, termasuk saudari perempuannya, saudaranya yang tidak mampu, menjadi tanggung jawab dia. Ini merupakan konsekuensi ya, dari ikatan rahim yang Allah katakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Tapi sekarang hubungan rahim mulai semakin lama semakin rapuh. Orang berpikir egois, mementingkan hanya dirinya sama keluarganya. Dulu waktu dia belum beristri, belum berkeluarga, merasa dekat hubungan saudara. Begitu masing-masing berkeluarga, mulai ada kejauhan, ini mementingkan anaknya, ini mementingkan anaknya. Akhirnya di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau orang tidak menjaga hubungan rahimnya, Allah juga akan putuskan dari rahmatnya. Dunia hanya sarana dan bekal. Kalau kita gunakan untuk kebaikan keluarga kita, kerabat kita, membantu mereka, ini akan menjadi betul-betul pupuk yang akan membawa keberkahan bagi hidup kita di dunia dan juga kebahagiaan kita di hari akhir nanti. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Abu Bakar, tafadhol. Untuk juga menjawab, tafadhol Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita seringkali tidak ingin berjalan sesuatu yang sudah diberikan. Ada jalanan yang masih bagus ya, tapi kita ingin jalan yang becek, jalan tikus, menyempitkan diri kita sendiri. Jadi ketentuan sudah ada, sudah rapi, tapi kita bagaimana mengakal-akalin agar supaya pikiran kita saja yang mau. Nah, itulah yang membuat bagaimana keresahan, keributan, konflik itu terjadi. Sudah ada ketentuannya, enggak, kenapa kau enggak seperti ini? Nah inilah yang membuat proses konflik, enggak senang.
kesel, marah karena kita suka mengakal-akalin pikiran. Tapi realitanya kan begitu, rumah mahal gitu. Secara logikanya kan Karena kita menggunakan logika. Karena kita menggunakan logika. Kita tidak menggunakan apa yang sebenarnya. Ketika kita berani menjual, di saat itu kita akan mendapatkan yang lebih. Yang tadinya kita khawatirkan bahwa kakaknya itu nggak akan ngasih. Ini kakak nggak bakal ngasih. Mungkin orang tuanya sudah ketakutan. Ini kakaknya ini kalau udah punya banyak ya. Nanti si adik-adiknya nggak bakalan diterima sama si kakaknya. Itulah orang tua yang tidak melihat anaknya semua. Tapi dia melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, ketakutan. Abaikan. Yang penting apa yang sebaiknya. Apa yang seharusnya lakukan. Insya Allah itu yang terbaik. Kenapa kita harus takut? Ada Allah. Ada Allah. Kenapa kita harus takut? Kita hanya membayangin sesuatu yang nggak ada. Kita hanya membayangkan sesuatu yang nggak ada. Aduh nanti rumah mahal. Oh nanti gini. Tidak. Rumah itu murah kok. Maksudnya gimana rumah murah? Rumah murah. Kalau kita bisa membeli sesuai dengan apa yang ada pada kita, itu jadi murah. Tapi kalau kita punyanya cuma 500 juta, kita mau mintanya 1,5 M, ya mahal. Tapi kalau kita membeli sesuai dengan apa yang kita punya, insya Allah itu murah. Dan jangan lupakan Allah ya. Jangan Allah lupakan yang beri Allah. insya Allah. Karena ketika kita sudah selesaikan hukum Allah, jalannya Allah sudah dirikan, kita nggak memahami apa yang terjadi. Pasti akan terus dapat. Pasti. Karena ketentuan Allah itu pasti. Nggak akan pernah ada Agak di yang pinggir-pinggir namanya kali ya nggak rumahnya. ada. Asal jangan sudah ada jalan, jangan pakai jalan yang becek. Belepotan nanti kita ini. Lebih baik kita tetapkan. Jalankan haknya Allah, pasti. Haknya Allah. Ketika Allah sudah berikan ini haknya Allah. Karena kenapa sih hubungan arham ini menjadi pecah? Karena permasalahannya di awal itu seringnya, maaf orang tua ini, kamu hati-hati loh sama kakakmu. Bukan membangun kerukunan. Bukan membangun kerukunan. Kamu udah nggak usah mikirin kakakmu. Maksudnya baik. Udah biarin, itu dia. Memang dia seperti itu dari dulu. Nah, kata-kata yang seperti inilah yang membuat anak tersebut menjadi ketakutan. Bukan takut pada Allah, tapi ketakut pada nanti gimana sih kakak? Dia akan ngerebut. Saya dapatnya sedikit, dia dapat banyak. Dia sudah punya mobil, saya belum punya apa-apa. Ketika itu terjadi pembagian, insya Allah si kakak akan terbuka hatinya. Karena kita ikut jalan Allah. Dia bilang gini, oke, ini saya ambil. Ini hak saya kan? Si anak ketakutan, ya saya kurang. Tapi kalau bilang, benar ini hak kakak. Insya Allah ini yang terbaik. Maka si kakak akan terbuka hatinya. Sebagian saya kasih kamu untuk kamu beli rumah itu. Mana rumahmu yang di sana? Ini kurang, nggak punya. Ini punya saya kasih kamu. Subhanallah. Itu dari Allah. Bukan dari pikiran kita. Insya Allah lepaskan hal-hal yang nggak mungkin akan jadi mungkin. Pastikan. Pastikan. Allah itu pasti tidak akan ada yang ragu. Insya Allah. Yang repot orang merasa lebih pintar dari Allah. Itu dia, karena dia suka akal-akalan. Orang yang suka mengakal-akalkan pikirannya dia, bukan berakal tapi mengakal-akalkan. Itu yang rumit. Kalau kita ngadapin orang-orang yang seperti akal-akalan itu, lebih baik kita senyum. Nggak perlu kita merespon. Kita senyumin aja. Nanti dia bingung sendiri, dia berubah. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Abu Bakar dan Ustaz Hussein. Ya bukan tidak mungkin kasus yang tadi kami sampaikan juga terjadi kepada Anda. Yang penting adalah kita hanya bergantung kepada Allah, itu jalan keluarnya ya. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Anis Mualim, juga Fahri, dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.